Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di videonya muka aku kasih emot ya, kasih emot lope ya. Diam, gak usah ngomong. Bu Nyai, apa kabar Bu Nyai? Alhamdulillah, maaf ya. Insya Allah. Kapan terakhir kali kita meet up? Meet up itu terakhir kali mungkin 2 tahun yang lalu ya. Emang iya? Sana kamu sama aku. Emang iya? Enggak ah. Udah. Iya Del. Enggak. Pas kamu bisa lari. Bukan ini. Yang waktu ini waktu antar aku ke dosen. Iya, Kemarin bukan 2 tahun yang lalu. Anda semakin tua semakin ikut. Kan kami dihitung. Emang ya. Aduh. Terus gimana sekarang? Lagi sibuk apa? Sekarang aku alhamdulillah ya, aku diajak ngajar di sekolahku bersama saudara. Itu pengalaman kan daripada diam di rumah gitu kan. Alhamdulillah agak menguras emosi kali sana ya. Bukan menguras emosi, menambah kesabaran harusnya. Begitu ya, menambah kesabaran ya Harusnya begitu. Ya begitu say. Hitung latihan kan, praktek. Semoga ya, doain aja ya. Ada rencana punya ini anggota Kober sendiri, personil Ori. Kamu bertanya nggak ada ya? Enggak. Iya parah ini ngajaknya parah nih. Enggak, itu jokes, namanya jokes. Gitu. Oke. Jokes. Doain saja ya kalau sudah ketemu teman hidupnya. Amin. Kalau nggak jadi. Ayo, itu udah Nggak harus jadi. singir kayak gitu agak negatif thinking ya aku bernya. Jangan seuzon. Jangan berseuzon. Ayah. No. Kamu dulu kuliahnya katanya ngambil jurusan sastra Arab. Yes. Apa itu sastra Arab? Kok nggak ada bukanya? Ini muka aku astagfirullahaladzim. Begitu, jangan. Videonya banyak drama ya. Sharing dong. Sastra Arab itu apa? Gitu. Jangan membahas ilmunya ya, soalnya aku masih minim ilmunya. Kita bahas pengalaman saja, oke? Oke, jadi ya menurut pengalaman aku ya, ini cuma nggak tahu teman-teman ya dari jurusan sama di lain kota gitu. Asik sih belajarnya emang. Kalau bagi yang suka sejarah, suka sastra, yang ke Arab-Araban gitu, asik belajarnya gitu. Jadi menambah wawasan baru. Tahu nggak? Ya, aku ulik sedikit ya. Yes. Ada satu dosen yang bercerita tentang sejarah Islam tentang di mana negara itu kalau nggak salah di Andalusia, bercerita di Andalusia. Beliau itu cerita tentang yang semua ilmu pengetahuan itu dibakar habis-habisan oleh suatu kerajaan yang menaklukkan Islam di situ. Ternyata apa coba? Aku baca lagi di sebuah novel. Jadi kayak dejavu gitu. Aku pernah dengar cerita ini di novel apa coba? Mulai boleh sebutin ya. Nanti aja ya aku sebutin ya. Jadi karyanya Mas Hanum
Mas Rangga sama Mbah Hanum. Salah satu karyanya. Terus Nah, setiap dosen juga asik sih. Jadi nggak monoton. Jadi dicampur sama cerita sejarahnya. Jadi kebanyakan sih emang sejarah, ya namanya juga sastra dulu kan, sastra awal gitu kan, ini bukan sastra modern bahasnya. Kaitan tentang sejarah gitu, asik. bentuknya kayak puisi gitu dah. Ya, bahasnya kebanyakan syair. Syair. Syair yang dulu. Jadi kalau novel itu jarang, soalnya kan kalau di Arab itu kebanyakan syair ya. Kebanyakan syair kalau zaman dulu itu. Jadi yang dibahasnya syair-syair, terus tentang cara membuat syair, kayak ilmu arud salah satunya kan. Belajar ya, tuh ya, udah pandai ya. Kira-kira ada contohnya nggak? No, jangan aku nggak bisa. Enggak, Kalau kan dulu tuh contohnya- waktu di tadi Pondok tuh kan ada apa sih, pengajian yang kalau subuh tuh tahlilan itu kan ada syair-syair mirip-mirip kayak gitu. Syair subuh. Ya, Tahlilan tuh mirip-mirip. mirip-mirip. Tahlilan. Iya tahlilan. Beneran Roman sih. tahlilan. Iyalah. Ya, nabungnya. Yang contoh-contohnya tuh syair-syairnya kan ada syair Arab yang lama jadul, buat contohnya mirip-mirip begitu gak? Ya, mirip-mirip gitu, cuman nggak ngambil dari situ contohnya. Mirip-mirip itu lagunya kayak ujung-ujungnya sama kayak nagoman sih, lebih ke nagoman kalau menurut aku. Kalau di zaman sekarang Berarti lagunya nggak itu yang paling populer sekarang tuh nagoman syairnya Umrul Qais. yang gimana? Apa ya, yang nadanya gimana ya, lupa ya. Ya nggak tahu. Bentar, aku inget dulu sebentar. TikTok. Yakin lupa nadanya, yakin yang la ala illa li ala ila, yang itu mau tahu? Nggak tahu. Pura-pura gak tahu. Astagfirullah. Pokoknya yang itu nanti aku kasih yang itu nadanya. Itu sekarang yang paling populer sekarang. Berarti Dulu sastra nggak Arab tuh terlalu. beda sama bahasa Arab ya? Oh, beda. Kalau pendidikannya, halo, ada nggak suaranya? Ada. Kalau pendidikan kan lebih bagaimana cara mendidik, cara mengajarkan bahasa Arabnya itu sendiri. Kayak cara mengajarkan bahasa Arab luar kayak gimana ke anak-anaknya. Ini lebih ke bagaimana cara mengajarkan bahasa Arab itu sendiri. Kalau sastra Arab lebih ke buat diri sendiri pemahamannya. Soalnya belajarnya itu ya bisa diajarkan juga. Cuman di dalamnya itu lebih ke asal usul sastra itu sendiri apa kayak gitu. Jadi pembahasannya tuh kayak buat ditelan sama kita sendiri, buat diskusi aja. Terus bagaimana perjalanan sastra Arab itu sendiri, kayak dari pertengahan zaman. Jadi setiap zaman itu ada perkembangannya sendiri, periodenya. Zaman dulu bagaimana, di pertengahan Islam, setelah Islam masuk sastra itu kayak gimana, dan sekarang pun kayak modern itu kayak gimana gitu. Jadi beda-beda setiap periode tuh. Jadi nggak diajarkan bagaimana cara
mengajarkan bahasa Arabnya ke yang lain gitu. Nggak diajarin, mungkin diajarin cuman hanya pintas gitu, hanya sepintas bekal, mungkin di kemudian hari bener kan siapa yang tahu gitu kan, bisa jadi ada yang malah ngajar di sekolah-sekolah gitu kan, bisa dipakai gitu. Kayak contohnya ada salah satu teman aku yang malah sekarang ngajar di suatu pesantren, otomatis kan butuh ilmu untuk mengajarkan, jadi ilmu itu kepake gitu. Jadi kayak misalnya kita baca kitab itu nanti bisa ngambil pemahaman melalui sastra gitu. Ya, jadi kebanyakan sepengetahuan aku ini mah ya yang dari luar gitu kan ya, yang maksudnya yang cuman aku sepemandangan aku gitu, sudut pandang aku. Kalau dari jurusan ini tuh lebih banyaknya ke dosen lagi, otomatis kan sekolah lagi dan di jurusan yang sama mengajarnya gitu. Terus kalau enggak di sebuah lajnah pentasfihan Al-Quran, itu ilmunya kepakai. Soalnya di situ kan kalau di sastra Arab lebih mendalami ilmu yang untuk pentasfi Al-Quran dan dibutuhkan juga pas aku cari-cari itu. Kalau enggak jurusannya lebih ke penerjemah. Penerjemah. Kalau enggak ke Kementerian Luar Negeri. Tapi kalau itu yang benar-benar emang sudah menguasai bahasa Arabnya aktif. Jadi aktif ya. Jadi ya seperti ngobrol bahasa Indonesia aja gitu, aktif gitu, dia bisa lancar, mahir, dan juga ilmu teorinya nggak sekedar praktiknya ya, teorinya juga mumpuni. Kalau sastra Arab tuh kebagi-bagi nggak? Misalnya ada cabang ini. Namanya? Ilmunya. Kan ilmu di sastra Arab tuh. Periode sastra Arabnya. Iya. Enggak sih, lebih misalkan apa ya? Bagian-bagian misalkan sastra Arab. Nanti bab pertama ini, bab kedua ini gitu kan. Atau tahun pertama nanti belajarnya ini dulu, tahun kedua belajar ini dulu gitu. Oh. Iya sih, tahun pertama itu kalau pas aku ya, kalau sekarang mah udah beda, sekarang mah diganti lagi kurikulumnya. Nah kalau pas aku itu dibagi-bagi lagi, bertahap, bukan dibagi, bertahap dulu. Kayak tahun pertama itu lebih ke masih belajar tentang bahasa itu sendiri. Soalnya dosen aku tuh bilang kalau sastra Arab itu soalnya kan jurusan itu bukan hanya sastra Arab, tapi bahasa dan sastra Arab, otomatis ada dua cabang ilmu yang harus intinya, jadi bahasanya juga, sastranya juga gitu. Jadi tahun pertama itu kita lebih ke pengenalan bahasa sama sastranya gitu. Jadi bahasa itu ya, bahasa Arabnya itu sendiri, kayak ilmu nahwunya, ilmu sorofnya itu di tahun pertama. Kalau dari sastranya itu tentang teori sastra Arab klasik. Jadi klasik dulu pas pertama. Nah yang pertengahan semester yang kedua baru naik ke ilmu selanjutnya, kayak nahwu kan itu ada tahapannya juga kan. Kayak ada amriti, alfiyah, dan seterusnya. Ini juga sama, jadi bertahap, ada nahwu 1, 2, dan 3. Ilmu sorof juga bertahap, ilmu sorof 1, 2. Jadi bertahap nih. Sastranya juga kalau tahun pertama itu masih sastra Arab klasik sebelum Islam masuk. Jadi bahasa itu sastra Arab sebelum Islam masuk ke ranah bahasa Arab gitu. Tahun kedua baru periode Islam masuk. Baru Islam masuk. Di periode itu diajarkan tentang di periode Bani Umayyah. Nah, terus tahun ketiganya
baru lebih tinggi lagi dari segi bahasanya. Kita belajar ilmu balaghah, terus belajar lagi di sastranya itu lebih ke sastra modern, sastra kini. Jadi bahas tentang perbedaan zaman sastra klasik sama modern itu seperti apa itu. Terus juga selain itu karena kita ada bukan potensi ya, lebih ke ada peluang untuk jadi penerjemah. Nah, diajarkan juga ilmu tentang menerjemahkan tahun kedua, ketiga, tahun akhir lah, nggak tahu ketiga, keempat gitu. Ini udah lama di situ. Jadi diajarkan tentang ilmu menerjemah, ilmu kamusnya bagaimana. Jadi beda sama belajar bahasa Arab ya. Tapi tetap diiringi sudah disertai ilmu-ilmu Arab gitu ya. Teori nahwu, sorof. Iya, tetap. Soalnya kita ada ilmu bahasa di situ, enggak cuman, jadi jurusannya kan namanya bahasa dan sastra Arab, jadi otomatis dosen menganggap bahasa juga harus belajar, enggak cuma sastra aja gitu kan. Jadi ya belajar gitu. Apa sih tulisan atau naskahnya tuh berarti mirip pakai bahasa Arab yang di kitab enggak? Atau pakai bahasa Arab yang fushah gitu tak? Penulisan syairnya tuh atau enggak? Beda. Kalau itu pas dikasih contohnya itu beda, bukan Arab fushah sih, lebih ke Arab, kalau disebut Arab Amiyah mungkin ya, karena itu bahasanya tuh bahasa yang kita nggak tahu gitu ya. Kan kita tahu belajar bahasa Arab fushah ya, yang bahasanya tuh bahasa baku gitu kalau di Indonesianya. Nah, kalau dalam syair itu pakai bahasa fushah yang dikasih contoh dari dosen tuh bukan bahasa fushah. Mungkin ini mah ya, soalnya nggak pernah bertanya itu pakai bahasa apa gitu kan. Ada yang pakai bahasa Inggris itu pakai bahasa ada yang pakai bahasa Inggris nggak? Rang ada dong ya, tapi bukan di jurusan jurusan sastra Inggris. Iya. Berbelibet juga ternyata. Tapi ya kalau pikir-pikir sih ya, kalau dilihat di dalamnya gitu kan, agak lucu sih sebenarnya. Soalnya ini mah di luar pembelajaran ya. Jadi tahun pertama kan, angkatan aku kan angkatan pertama banget, benar-benar pertama, nggak punya kakak kelas gitu kan ya. Iya. Jadi kita jadi kan kita nggak tahu minta contoh ke siapa, pengalaman ke siapa, belajarnya seperti apa, kan nggak tahu ya. Buta udah ini belajarnya kayak gimana gitu kan. Nah, ditambah lagi di dalamnya itu kan kebanyakannya itu bukan anak-anak pesantren yang belum menyentuh kitab gitu, belum menyentuh bahasa Arab gitu kan. Jadi kebanyakan tuh dari umum. Kalau umum kan kayak SMA, SMP gitu, mungkin cuma dasar ya, hanya dasar sekelebat udah gitu kan. Kalau masuk anak perguruan tinggi mungkin udah dianggapnya udah punya bekal gitu kan, dianggapnya. Ternyata kebanyakan malah dari umum. Yang dari pesantren itu, apalagi pesantren modern kayak dari Gontor atau dari Al-Ikhlas Kuningan, itu kan sedikit. Ada dari Gontor juga ada, cuman berapa gitu kan, 1, 2, 3 orang apa 4 orang gitu. Jadi mereka ya mahir kalau soal bicara gitu, kalau soal percakapan gitu kan, mereka udah mahir. Cuman kalau teman-teman yang lain termasuk aku kan, kalau dalam bicara kan pasif. Iya sih ya.
karena kita kurang Iya. praktek gitu ya. Iya, kurang praktek kan. Kalau mereka kan di pondok-pondok modern kan praktek juga. Meskipun materi teorinya enggak menguasai gitu kan. Bentar, Terlalu kok menguasai. video kamu recek-recek. Masa sih? Iya, ini kayak semut. Kotak-kotak. Gimana sih? Kotak-kotak. Siapa? Nggak usah dibenerin nih. Udah bener kok. Iya. Berarti itu tuh selama perjalanan mata kuliah atau belajar yang misalnya dari SD, dari yang bukan anak pondok, ya gimana ya? Mereka kayak lari-lari gitu, ngejar lari-lari tapi gak nyampe-nyampe. Jadi untuk apa ya, kalau bahasanya tuh kalau untuk menyertakan sama teman-teman yang lulusan pondok modern itu kayak bener-bener lari gitu. Kalau yang dari lulusan pondok pesantren kan minimal kita punya bekal gitu kan, entah itu dari nahu sorofnya gitu udah pernah gitu kan ya minimalnya gitu, jadi nggak terlalu kaget. Tapi itu bener Kalau loh, mereka bayang betapa sulitnya. teman aku ada yang pada nangis juga Iya, kan. aku juga kan ini apa sih kuliahnya di pondok, itu juga kan sama ya, baru ada pas angkatanku itu baru ada. Padahal kita di pondok udah belajar sedikit nahwu sorof, tetap aja ketika masuk perkuliahan disuguhin kitab kuning kosong, kitab putih kosong, ya pusing, nangis apalagi mereka yang dari luar ya. Nah, makanya kita aja ya yang dari pondok masih bingung baca kitab kuning kan, apalagi Ini langsung ke sastra ya. Kalau di Indonesia kan berarti puisi, roman. jadi kayak kita mungkin bahasanya tersus di suatu daerah gitu, dan mau gak mau kita untuk bisa bertahan hidup itu bagaimana gitu kan. Tapi itu kan pilihan mereka sendiri kan. Ya belum ada, jangan bertanya seperti itu, soalnya ada sebagian lagi yang memang pilihan mereka sendiri. Iya. Kayak Ada yang berapa orang gitu, tapi kebanyakan itu tidak. kok bisa gitu? Mereka menganggapnya BSA itu bahasa dan sastra Arab itu sama kayak BBA.